berkaitan dengan emas. Jadi laki-laki haram menggunakan emas. Jadi teman-teman yang berbahagia, dari sahabat Ibnu Umar, ini hadis sahih riwayat Muslim, dijelaskan ketika waktu itu Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Jadi Nabi naik ke atas mimbar. Apa yang terjadi, teman-teman yang berbahagia? Nabi waktu itu menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nabi menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Masya Allah, ketika itu inau jalas alal mimbar fanaza'ah, Nabi duduk di atas mimbar dan Nabi mencopot cincin emasnya itu. Kemudian beliau berkata, inni kuntu albasu hadzal khatam, aku menggunakan cincin ini, ya, wallahi la albasuhu abada, demi Allah aku tidak akan menggunakan lagi untuk selama-lamanya. Akhirnya cincin itu dilepas sama Nabi, dibuang keluar masjid. Dan hebatnya, para sahabat tidak ada yang berkata, kenapa ya Nabi? Apa nggak bisa nanti aja ya Nabi? Atau boleh nggak aku kasihkan istriku aja ya Nabi? Dah ada. Para sahabat melihat Nabi mengatakan, aku pakai cincin emas dan aku akan mencopotnya dan tidak menggunakan untuk selama-lamanya, dibuang. Dan para sahabat langsung mencopot cincin emasnya dan membuang keluar. Yang ada di pikiran bapak sekarang pasti, siapa yang ngambilin emas di luar itu? Ya kan? Emang dasar otak duit begitu. Kalau para sahabat enggak, hadirin ya. Mereka tahu apa yang dilakukan Nabi, ya sudah diikutin. Itu aja konsepnya. Iman mereka itu mengatakan seperti itu. Sehingga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang kami jelaskan tadi, teman-teman, ini pengharaman daripada cincin emas. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, dikatakan ra'a khataman min dabin fi yadi rajul, Nabi melihat ada cincin emas yang dipakai oleh seorang sahabat. Kemudian fanaza'ah wa tara'ah, Nabi mengambil cincin itu dan membuangnya. Nabi bilang apa? Ya'midu ahadukum ila jumratin min jumarinnar, apakah ada di antara kalian yang menyengaja memasang batu neraka itu di atas telapak tangannya? Faqalu, berkata para sahabat, lirrajul ba'da madhaban Nabi, ketika Nabi Muhammad udah pergi, sahabat itu bilang, ambil saja itu, ya, khud khatimak fantafi bi, ambil cincinmu itu dan gunakanlah. Faqala la, tidak, kata dia tidak. Wallahi la akhud ma tarahahun Nabi, bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi. Jadi bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Jadi begitulah ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Memang luar biasa, Pak. Ya, makanya ketika orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah SAW, mereka ngintip kan, ketika Nabi wudhu, itu yang namanya air wudhu itu nggak ada satupun yang jatuh di tanah. Akhirnya sahabat bilang, maaf, orang-orang kafir itu lapor kepada para sahabat-sahabatnya orang kafir ini. Mereka berkata, bagaimana mungkin, kaifa yusalu bidammi Muhammadin, bagaimana mungkin kita bisa meneteskan darahnya Muhammad sedangkan air wudhunya saja tidak ada yang menyentuh tanah. Jadi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah ini memang di atas rata-rata, mutlak, luar biasa, ya. Ini kalau kita pelajari, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari situ, teman-teman, ini keharaman menggunakan daripada emas, nggak boleh. Adapun menggunakan cincin yang terbuat dari perak, maka yang seperti itu diperbolehkan. Jadi kalau cincin perak itu nggak masalah, ya. Jadi orang dipikirnya emas dengan perak itu sama, beda, Pak. Ya, kalau perak itu diperbolehkan laki-laki menggunakan cincin perak. Nah, kalau menggunakan cincin emas haram. Mana dalil diperbolehkan kita menggunakan cincin yang terbuat dari perak? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwasannya, teman-teman yang berbahagia, ittaqadan nabi khatiman min fiddatin naqashahu Muhammadun Rasulullah. Nabi itu menggunakan cincin yang terbuat dari perak, yang di atasnya tertulis kalimat Muhammadun Rasulullah. Jadi lingkaran gitu, bundar, ya. Itu sekaligus cincin Nabi yang juga menjadi
menjadi stempel baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagus juga itu kalau misalnya Pak RT ya buat cincin sekaligus stempel itu ya. Jadi enak kemana-mana tok begitu selesai. Nah, ternyata ini Rasulullah stempel dengan cincinnya itu jadi satu. Berkaitan dengan menggunakan cincin emas ini diharamkan ya, walaupun bapak-bapak itu hanya untuk sebentar. Itu gimana maksudnya pakai cincin emas sebentar itu? Jadi yang biasa banyak terjadi itu dalam kasus pernikahan. Kami sering mengatakan itu di pernikahan itu kadang-kadang gimana Pak ya? Sering sekali kita melihat kesalahan di mana laki-laki melakukan suatu prosesi namanya tukar cincin. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong kasar-kasaran gitu ya, tukar cincin ini kan nggak ada kaitannya dengan Islam. Jadi nggak ada istilah tukar cincin juga nggak ada. Tapi kalau misalnya anak-anak muda, Pak Ustadz kami pengen tukar cincin, ya sudahlah nggak ada masalah. Oke, kita ikuti, nggak ada masalah tukar cincin. Cuman yang ingin kita luruskan teman-teman yang berbahagia bahwa ini tidak boleh melanggar aturan syariat. Yang terjadi sekarang ini melanggar syariat itu Pak. Kalau Bapak perhatikan coba lihat ya bagaimana menggunakan cincin emas. Kemudian kita sampaikan, ini nggak boleh nih Pak, haram hukumnya. Gitu tuh Bapak tahu yang belain siapa? Orang tuanya. Ustadz, udahlah nggak apa-apa. Cuman dipakai sebentar, cuman ngek, buat foto cekrek ngok, begitu aja. Cuman ngek ngok. Nah sekarang saya tanya, anak Bapak digauli laki-laki yang bukan suaminya, boleh? Wih, ya nggak boleh Pak Ustadz, itu namanya zina. Cuman dikit aja, ngek ngok, begitu aja. Boleh nggak kira-kira? Jangan dibayangin Pak, astagfirullahaladzim. Itulah kaidah, maka katsiru haram faqalilu haram. Apapun yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Jadi sudah jelas statusnya itu ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, menggunakan cincin emas ini hukumnya adalah haram. Ya. Dan diperbolehkan menggunakan emas apabila memang sifatnya untuk darurat. Contoh gimana Pak Ustadz? Ini dari hadis riwayat Abdurrahman diceritakan bahwa waktu di zaman jahiliyah beliau ini perang, hidungnya ini ketabes pedang sehingga hidungnya patah. Maka digunakanlah hidung palsu yang terbuat dari besi. Fa'antana alaih, membengkak, hidungnya ini alergi dengan besi. Kemudian Nabi memperbolehkan untuk menggunakan hidung yang terbuat dari emas. Itu ya.